Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sebentar Mbak, hati-hati ya, apa? karena Miss Yuni lagi Iya live iya. nih. Jadi secara langsung dan Oke oke. secara langsung dan tidak langsung Oke muncul di oke. YouTube sama di Facebook. Hati-hati jangan pernah menyebut Oke. nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah Oke kita oke oke. take down. Ada apa Mbak? Oke oke oke. Jadi gini, saya di interminit tanggal 3 tiba-tiba tanpa ada masalah apapun. Mhm, Dan saya memang nggak bisa bahasa Inggris. Sebelumnya saya finish, terus saya dikontrak di sini 10 bulan. 10 mhm, bulan, terus tiba-tiba dia interminit saya, mhm, maksa saya untuk untuk Cimeng, karena saya juga nggak paham dan kaget, baru pertama kali mhm, kayak gini kan, kejadian kayak gini. Terus mhm, saya Cimeng, tapi yang saya Cimeng hanya yang saya baca, karena saya nggak boleh megang handphone. mhm, mhm, Jadi nggak boleh translate juga, karena saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya punya translate gitu. mhm, Nggak boleh sama sekali. mhm, Bodohnya saya Cimeng aja gitu. Tapi yang mhm, dikasih lihat sama saya, cuman kertas tentang totalan-totalan. mhm, Iya, mhm, dan itu pun diburu-buru gitulah ya, dan ya saya juga agak kesel lah ya, jadi ya ya udah saya 2 jam saya nunggu, ya saya Cimeng aja gitu, dan dia juga Cimeng aja. Terus saya nanya kesalahan saya apa, dia bilang kamu kamu nggak bisa pulang jam 6 atau lebih awal. Terus saya bilang kalau misalnya dari awal memang tidak bisa untuk saya pulang jam 9 karena kan rumahnya jauh, ya kan, saya keluar rumah pun ke rumah majikan pun jam 11 setelah nenek ada yang jaga. Terus jam 9 saya pulang. Telat 3 menit atau 4 menit saya nunggu si Upa. Itu dipermasalahkan sama dia. Saya bilang, kalau memang dari awal tidak ngapain Cimeng saya? Kalau saya kayak gini kan saya sendiri yang repot. Apalagi saya nggak dikasih waktu loh. Tiba-tiba saya dikeluarkan dan saya nggak tahu. Kalau saya ternyata yang saya tanda tangan surat yang kosong di bawah itu surat saya mengundurkan diri. Padahal saya pikirnya saya di interminit. oke. Dan gaji pun, dan tiket pesawat pun kan sekarang mau konin ya, 2.000 up gitu. Saya cuma dikasih 1.500 dan banyaklah hak-hak yang belum dikasih sama dia. Mhm, Karena terus saya ngomong ke agen saya, katanya agen saya udah nggak kerja di situ. Dan kalaupun mau dibantu, saya pulang dulu ke Indo, interview dari sana. Gitu harus dari awal lagi. Jadi nggak bisa diinin gitu. Terus saya bilang, ya dia ngasih surat itu aja, ini majikanmu pasti punyalah surat yang di sini tertera tentang kewajiban dia, kamu harus ngasih tiket sesuai harga. Sekarang kan tiketnya berapa ya, sesuai segitu. Dan kayak gitu banyak yang dicoret yang nggak dia nggak dia tanggung jawab gitu. Terus dikasih dong ke saya, tapi saya nggak diinin lagi. Terus habis itu ya udah, terus saya minta tolong sama yang ngerti juga, yang bisa ke KJRI atau apa, dia bilang nggak bisa kalau saya yang tanda tangan. Tapi padahal kan saya nggak ngerti itu bahasa Inggris dan saya dipaksa untuk tanda tangan. Saya nggak ngerti juga itu. mhm. Dan ya udah, saya jadi nggak tahu ya, mungkin saya jadinya ngebreak gitu. Saya yang ngebreak gitu. Padahal saya nggak ngebreak. Saya taunya di interminit. Mhm. Udah gitu aja permasalahannya. Terus telepon Miss Yuni, Ya udah sampai situ. telepon Miss Yuni. Agent Terus, apanya? terus, Agentnya nggak tahu. Agentnya nggak tahu kalau misalnya kata dia agentmu yang dulu ngeceng kamu tuh nggak tahu, harusnya udah nggak kerja di sini. Jadi dia udah nggak bisa bantu. Tapi data saya masih ada. Masih bisa bantu kalau untuk saya cari majikan. Tapi saya pulang dulu. Tapi kalau untuk soal ini yang majikanku nggak tanggung jawab atau aku dibohongin, dia nggak bisa bantu karena bukan dia yang waktu itu sama aku ceng majikanku ini, mhm, gitu. Dan aku juga udah nggak ada nomornya bosku. mhm. Hmm. Ya udah gitu aja. Terus, Jadi sekarang aku keluar dari tanggal 3, punya waktu sampai tanggal 16. Tanggal 16 aku harus caw lah. mhm. Udah itu aja. Terus sampean telepon Miss Yuni ini mau ngapain sayang? Ya enggak, aku mau, nggak tahu ini misalnya suruh temanku suruh nelpon ya, suruh, ini kira-kira kalau misalnya, aku juga nggak tahu ya, dia bisa bohongin aku, kira-kira di surat itu aku ada tulisan yang gimana kah, yang nggak baik kah, atau sampai gimana aku susah turun visa kah. Masalahnya aku nggak tahu, ini dia juga nggak ngasih tahu alasan dia nge-interminate aku. Kayak gitu, dia ini aja bisa bohongin aku, apalagi di surat-surat yang aku nggak paham, Kak. Paham nggak sih? Nggak paham saya sayang. Soalnya, soalnya saya Jadi kan gini, nggak gini, gini. gimana. Jadi gini, itu kira-kira kan saya nggak tahu itu tanda tangan itu kan bahasa Inggris, saya nggak ngerti kalau itu surat saya ngebreak, ya kan?
Kalau kata agen yang di KOSWB itu dia bilang kamu bisa ke KJRI atau nuntut karena apa? Karena satu, dia kalau memang nge-interminate kamu ataupun dia nge-interminate kamu, uang interminate nggak dikasih, ya kan? Terus gaji juga sih apa namanya? Itu tuh apa namanya? Astaga apa? Oh iya, tiket juga kamu cuma dikasih 1.500. Kan nggak sesuai sama pasaran tiket sekarang gitu loh. Sedangkan dia udah ada tanda tangan banyak surat yang harusnya dia tanggung jawab di situ. Satu. Dua, kalau memang kamu nggak tahu dan kamu udah terlanjur tanda tangan, itu ada tanda tanganku dan ternyata kamu yang mengundurkan diri, kata agent itu sih bisa bilang ya, dia bilang ya udah majikanmu bohong, kamu harus bohong balik dong. Kamu bilang aja nggak nerima surat itu, surat pengunduran diri kamu, karena kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti itu bahasa Inggris dan kamu dipaksa untuk tanda tangan, itu bisa kok kata dia gitu. Makanya aku nanya ke Miss Yuni mungkin lebih paham bisa atau tidak. Kalau bisa ya aku minta bantuannya lah untuk ngurusin ini. Setidaknya ya aku di interminate, setidaknya uangku kembali, kalaupun nggak kembali namaku baik lah, biar aku bisa kerja ke sini lagi kayak gitu loh. Bisa cepat kalau misalnya bisa aku turun kalau aku udah tanda tangan kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Oke. Jadi sekali lagi, karena itu saya selalu katakan sama kalian, kalau cari agent itu bukan berdasarkan agennya ya, memang harus berdasarkan stafnya. Karena kalian itu ikut stafnya kemana ya kemana. Kalau stafnya kalian pergi, kalian akan merasa terlantar ya. Itu seperti contohnya di kamu tadi. Dan yang kedua, masalah kamu bisa menuntut, apakah bisa? Bisa. Tapi apakah kamu bisa menang? Itu pertanyaan yang lain lagi. Iya, Kamu paham. bisa menuntut. Kamu bisa datang ke labor department dan juga bisa datang ke KJRI. Mungkin kalau kamu datang ke KJRI, maka KJRI akan memberikan advice untuk datang ke labor. Tapi masalah tiket itu sebenarnya masih kewajiban agent untuk berbicara dengan majikan. Tidak ada yang mengatakan bahwa ini bukan urusan saya, ini bukan tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab saya. Karena bagaimanapun juga kamu masih di bawah agent tersebut dan kamu masih ada job kontrak mereka. Jadi kamu bisa komplain ke KJRI. Yang pertama menanyakan tentang tiket karena uang 1.500 itu tidak cukup untuk pulang ke Jakarta ke Surabaya. Dan yang kedua, kamu tidak pernah mengajukan ngebreak karena kamu tidak bisa bahasa Inggris. Dan dan kamu minta alasan kenapa majikan nginterminate kamu, itu nggak bisa sayang kalau kamu minta alasan. Kalau kamu minta alasan kenapa majikan nginterminate saya, nggak ada alasan. Saya nggak suka kamu. Emangnya saya harus nulis Langsung saya nggak suka kamu? paham. Betul. Jadi majikan nginterminate kamu itu terserah, nggak ada masalah, nggak ada alasan pun terserah. Tapi menjadi masalah saat majikanmu tidak membayar kamu. Oke. Jadi karena dia tidak membayar kamu one man notice plus tiket pesawat. Itu aja masalahnya. Dan sekali lagi kalau ini Kak, gimana? Ini kan masalahnya aku dibohongin nih. Ini masalahnya ini aku nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia kan paksa aku tanda tangan itu. Itu masalahnya surat, kan di sini kan aku taunya di interminate kan, tapi ternyata dia bikin surat aku nge-break gitu loh. Itu nggak bisa juga ya kayak? Tadi kan saya jelaskan tuh sayang, berarti kamu nggak paham poin kedua. Kan saya mengatakan 2 poin. Yang poin pertama tiket. Yang poin kedua tentang gaji kamu yang di interminate dan dikatakan bahwa kamu break. Ayo, berarti kamu nggak dengar suara saya ngomong. Kamu nggak dengar. Ya, kamu nggak fokus. Astagfirullahaladzim. Terus? Iya, kamu nggak fokus dengan apa yang saya katakan. Kan saya mengatakan tentang 2 poin. Satu, tiket yang tidak layak karena 1.500 tidak bisa mendapatkan tiket. Jika majikan membelikan tiket, itu wajib memiliki bagasi sebesar 20 kilo. Jika majikan mengatakan di labor departemen Hong Kong tidak menyatakan bagasi, itu memang benar. Tapi di KJRI Hong Kong, waktu menandatangani letter guarantee itu dinyatakan bahwa harus ada bagasinya. Jadi itu ada di KJRI itu ada. Majikanmu menandatangani itu. Jadi wajib memberikan bagasi 20 kilo. Oke. Dan satu lagi yang perlu kamu harus ingat, jika kamu menuntut majikan, waktu yang kamu buang itu tidak sedikit. Kalau majikan waktu itu langsung mengalah, majikan langsung mengalah mau memberikan gaji, maka selesai urusanmu. Tapi jika majikan memberikan bukti saat kamu bekerja tidak bagus,
atau kamu punya hutang bank, atau kamu memperlakukan Oke. keluarga tidak baik, dan Tidak baik, oke. itu terbukti, maka kamu pertama tidak bisa mendapatkan gaji yang tadi yang kamu tuntut. Yang kedua, kamu juga punya rekod di imigrasi, pernah nuntut majikan, tapi ternyata tuntutanmu kalah. Oke, paham. Apakah itu akan mempersulit visa? Setahu saya, kalau kamu sudah ada kasus labor, itu akan dipertanyakan sama imigrasi. Apakah kamu berkasus di labor department, di kriminal, ataupun di kepolisian? Nggak pernah. Iya, sekarang kan nggak pernah. Kalau kamu nuntut di labor, otomatis jawabannya pernah. Nantinya akan ada. Oke, paham. Betul. Ada yang lain lagi? Udah kali ya. Cuman apa namanya? Kalau dia sih ngasih aku tunjuk ya, itu kan kita di Bobo itu kan sama aku berdua. Dia bisa jalan sedikit-sedikit lah. Terus makan gitu ya. Bobo itu biasa lah, ada kau-kaucannya, ada nggak mau dibantunya kayak gitu kan. Terus setiap jam 4 aku masak pasti. Ataupun kayak aku beres-beres kayak gitu kan. Itu cepat sih, cuman ada majikanku ngasih CCTV katanya boboku makan sendiri gitu loh. Kan aku bilang, ya itu lihat jamnya loh, dan itu nggak sepanjang jam itu aku nggak ada di ruang tamu. Aku juga kan kerja masakin anaknya dia juga. Gitu. Jadi kayak, tapi dia nggak mau tahu, dia nunjukin itu doang. Tapi dia bilang aku nggak akan ngomong apapun ke imigrasi, yang penting kamu mau tanda tangan ini. Dia bilang kayak gitu. Kayak gitu. Tapi aku nggak tahu kalau itu dia ngomongnya interminit kok. Jadi ya udah, dia cuma punya bukti itu. Kalau misalnya aku nggak mau ini, aku suruh tanda tangan, terus yang aku tunjukin ya, kan aku nanya kenapa, aku agak ini, kenapa aku di interminit. Dia nunjukin katanya aku nggak 24 jam sama Bobo di situ. Sedangkan Bobo juga harus makan, harus apa, segala macam. Aku juga masak jam 4 itu aku masak, aku lihat di CCTV-nya jam 4 dia tahu lah waktunya aku masak anaknya, dan di situ ada anaknya. Dia bilang kayak gitu, aku nggak tahu di-cut atau apa. Terus kata dia, Bobo pernah jatuh sama aku jaga. Boboku memang kan udah nggak sehat. Dia jatuh pun aku lagi masak jam 4 dan itu di CCTV ada. Boboku yang kau-kaucan sendiri, nggak mau manggil aku. Dan itu pun langsung aku bantuin. Itu CCTV-nya ada. Cuman dia mungkin nakutin aku aja atau apa, dia ngomong kayak gitu ke aku. Itu doang yang dia omongin ke aku. Habis itu nggak ada lagi. Kan artinya apapun yang terjadi, kamu sudah keluar sekarang. Hanya kamu yang tahu apa yang terjadi. Apakah kamu menuntut sama tidak di labor department, itu hanya kamu yang tahu. Jadi kalau kamu menuntut, ya silakan, itu hak kamu. Cuman kamu harus tepuk dada, tanya selera, apakah selama bekerja di situ kamu benar-benar baik? Apakah saat kamu harus fight sama majikan di labor, itu kamu pasti menang? Apakah kamu yakin tidak melakukan kesalahan di CCTV atau di apapun? Aku yakin sih, aku yakin karena ada CCTV di situ. Aku juga di situ kan ada cuma berapa menit yang dia tunjukin ke aku pun itu nggak lama, ada aku loh nyuapin Bobo segala macem. Jadi maksudnya kalau dia nunjukin itu ya aku bisa ngomong loh. Jam segini ada ini, bahkan dia ada kontraknya kok, dia nyuruh aku jam segini masak, kamu terus hari apa anaknya datang kayak gitu. Itu kan ada loh di situ, dan aku juga jagain nenek bener gitu, nggak ada yang aku gimana-gimana. Jadi kalau untuk itu aku yakin sih nggak ada apa-apa. Dan dia juga mungkin ya, dia nggak mau namanya rusak juga karena dia pertama kali ngaji ngambil pembantu katanya. Maksudnya namanya rusak itu seperti apa, Mbak? Ya dia nggak mau namanya jelek gitu, jadi dia nggak mau nge-interminate aku. Jadi di situ dibilangnya dia, ya udah aku yang mundurin diri gitu, tapi kan aku nggak tahu Kak. Ya udah, kalau kamu pede banget bahwa kamu pasti menang di labor, ya udah lapor. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa diiniin, ya udahlah Kak. Maksudnya aku yang penting aku udah ngerti kan konsekuensinya, ini bisa tapi ada konsekuensinya gitu kan. Setiap tingkah laku kita, setiap tindakan kita pasti ada konsekuensinya. Oke. Tapi kalau untuk tiket aku bisa nuntut ke agenku ya untuk dia ngurusin karena itu hak aku gitu. Betul. Jadi kamu datang ke KJRI. Oke. Kamu datang ke KJRI, kan KJRI akan menghubungi agenmu. Jadi agenmu nggak bisa lepas tangan kayak gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Oke Kak. Tetap itu KJRI bisa mencari. Jadi kan kita sama KJRI, bagaimana saya bisa terbang naik gedebok kalau nggak ada pesawat. Oke, ada yang kalau masalah tiket atau apa aku ada uang sih. Aku juga udah lama di sini, tapi ya aku takutnya namaku gitu loh, karena aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi oke lah, ini aku udah paham, udah jelas. Nanti aku ke agensi ngurus itunya. Terus kalau misalnya memang harus pulang ya udah gitu, nggak apa-apa. Yang penting aku udah tahu ininya, poin-poinnya. Makasih Kak ya. Terima kasih, sama-sama. Terima
Oke. Jadi sekali lagi di interminate itu nggak perlu ada alasan ya. Majikan kalau nggak suka sama kita, apa aja deh. Dan hanya kalian yang tahu. Kalau kalian nanya sama Miss Yuni, kalian tidak mendapatkan hak-hak kalian, ya saya minta kalian untuk menuntut. Kalaupun diintimidasi, yang penting kalian pede, kalian yakin, kalian benar. Ya udah kita fight. Tapi ingat, kepedean kalian juga ada konsekuensinya. Saat kalian pede untuk ke courts, pada kenyataannya kalian punya kesalahan yang direkod oleh majikan, atau ada sesuatu yang disimpan oleh majikan, ya kita harus berhati-hati. Bisa jadi nih dari fight kita berakibat kita di backlist sama imigrasi karena mungkin karena kita pokcoy atau karena kita berani atau apapun itu fitnah-fitnah yang lainnya. Jadi buat teman-teman, kita boleh menuntut, tapi tepuk dada tanya selera. Yakin, sudah yakin apa yang kita lakukan. Kenapa saya selalu bilang, jika kamu menghina saya, menjelek-jelekan saya pada teman-teman saya, jangan lupa ceritakan juga kejelekanmu pada teman-teman, biar orang lain juga yang menilai. Jadi jangan bercerita tentang kejelekan orang lain, tapi kamu lupa. Kamu juga memperlakukan orang lain dengan jelek. Kenapa saya tidak pernah berani fight sama orang yang teman saya sendiri, jelekin saya, terus saya membela diri, saya nggak berani. Kenapa? Karena saya takutnya saya juga pernah menyakiti dia. Kan saya selalu mengatakan tentang sisi saya aja. Saya tuh disakitin sama si Weni, saya tuh disakitin sama Wahyu, saya tuh disakitin sama Mbak Susi, saya tuh disakitin sama Mbak Eva. Saya selalu bilang orang lain menyakiti saya, tapi saya lupa. Kalau saya itu pernah menghina Mbak Eva, kalau saya itu pernah ngerasani Weni, saya tuh lupa kalau saya pernah memaki-maki Wahyu, atau bahkan saya ngerasani Mbak Nuri. Jadi saya selalu mengatakan orang lain jahat, majikan saya jahat, bos saya jahat. Tapi saya lupa kalau saya ini juga jahat sama orang. Ini yang dikatakan oleh ibu saya, ayah saya. Jangan selalu mengatakan sisi jelek orang lain. Tunjukkan sisi jelekmu juga dong. Nggak mungkin orang lain jelek terus, masa semua orang jelek sama kamu? Kamu paling sempurna di dalam dunia ini. Jadi buat teman-teman ini sebagai pengingat saja ya, bukannya saya mengatakan bahwa Weni tidak bagus atau yang lainnya tidak bagus, tidak ya. Mbak Erni juga. Jadi ini cuman Kak, saumpamane ngono tok lho, ya aja dipikir ya Bunda ya. Aja diceluki Weni engko ngamuk bengok-bengok engko. Jadi itu menurut pendapat saya ya. Jadi saya tidak ingin kita itu selalu menganggap orang lain jahat, tapi kita lupa bahwa kita juga jahat sama orang lain. Kita selalu menghina orang lain, tapi kita mengatakan bahwa kita seolah-olah ya aku tuh selalu disakiti, aku tuh selalu dimarahin sama majikan, aku itu selalu dimaki-maki sama majikan, tapi kita lupa like kita itu dolanan HP tok, gak kerja gitu loh. Jadi ya tepuk dada tanya selera ya, saya lebih mengatakan itu ya. Jadi tepuk dada tanya selera. Saat kita mau komplain nih, Weni iki kok ngerasani aku, akhirnya lah apa sih Weni ke statusnya kok ngelokno aku wae iki. Jangan langsung didamprat, tapi tepuk dada tanya selera. Oh iya iya, aku mbiyen tau ngamuk Weni ya, saiki karma aku yang tahu ndoh ya. Akhirnya kita nyantai, lebih kepikiran legowo. Terima kasih ya, ada beberapa orang yang sudah nyawer mulai tadi, saya belum ngabsen kalian satu persatu, karena teleponnya berdering-dering, banyak sekali yang telepon, karena mungkin kalian Miss Yuni akhirnya ngangkat telepon lagi, karena sudah beberapa hari ini tidak mengangkat telepon sama sekali ya. Jadi wes kabeh wes membengok-bengok untuk bisa teleponan ya. Mbak Sri Mulyani, terima kasih sawerannya, dan juga Bunda, terima kasih sekali. Halo. Halo.